Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Lukas pasal yang pertama ayat 37. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tema renungan saat ini adalah jangan pernah menyerah. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika ada seorang pemuda berusia 20 tahunan bermimpi bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi seorang jutawan. Ia sadar bahwa impian adalah sesuatu yang mampu membangkitkan motivasi dan memberikan arah bagi kehidupannya. Impian ini kemudian diceritakan kepada sang kekasihnya. Beberapa waktu kemudian mereka menikah. Sayangnya tidak lama kemudian terjadi krisis ekonomi yang parah. Masa depresi besar tiba. Pasangan ini kemudian mengalami berbagai peristiwa menyedihkan dalam kehidupan mereka. Mulai dari kehilangan pekerjaan, mobil, rumah yang digadaikan, hingga tabungan yang kian menipis dari hari ke hari. Sang pemuda ini mengalami frustasi luar biasa. Ia bahkan menyarankan agar istrinya meninggalkan dia. Ia merasa tidak mampu lagi menjadi suami yang baik. Ia merasa telah gagal. Siapa sangka sang istri justru tidak kehilangan harapan sedikit pun. Sang istri yang penuh kasih sayang ini selalu dekat dan menguatkannya. Dengan tidak bosan-bosannya, ia meyakinkan sang suami bahwa impian untuk menjadi jutawan itu belum mati dan mereka pasti bisa mencapainya bersama-sama suatu hari kelak. Istrinya berkata, "Suamiku, kita harus tetap melakukan sesuatu agar impian kita untuk menjadi jutawan itu tetap hidup." Sang suami menjawab, "Tetap hidup? Impian kita telah mati, kita telah gagal." Sang istri tetap tidak mau percaya bahwa impian itu telah mati. Ia bahkan sama sekali tidak bersedia untuk mengubur impian tersebut. Untuk tetap menjaga impian tersebut, ia mengajak sang suami merancang apa yang akan mereka lakukan jika suatu saat nanti mereka menjadi jutawan. Keduanya lalu mulai melakukan hal ini setiap kali selesai makan malam. Waktu terus berlalu dan mereka masih saja melakukan kegiatan yang sama. Suatu hari sang suami mendapatkan sebuah ide brilian, yaitu menciptakan permainan uang, yakni barang-barang apa saja yang akan dibeli jika seseorang memiliki uang. Misalnya tanah, rumah, gedung, dan sebagainya. Gagasan itu terus mereka matangkan. Mereka menambahkan papan permainan, dadu, kartu, rumah-rumah kecil, hotel-hotel kecil, dan sebagainya. Apakah kita sudah bisa menebak permainan itu? Ya, permainan itu bernama monopoli. Begitulah ceritanya bagaimana Charles Darrow
dan istrinya Esther telah menciptakan permainan tersebut. Permainan itu kemudian dijual kepada seorang pengusaha dengan harga $1.000.000 dan impiannya jadi jutawan pun terwujud. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, hal yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut adalah jangan biarkan mimpi kita itu padam hanya karena datangnya cobaan. Jadi ketika kita sedang mengalami masalah dan pencobaan, yakinkan bahwa itu pertanda impian kita sudah dekat. Singkirkanlah cobaan itu dan raih impian kita, karena Tuhan sanggup menolong kita. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu jangan pernah menyerah ketika pencobaan itu datang. Bertahan dan berjuanglah, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia akan memampukan kita sehingga kita menjadi pemenang. Mari kita bangun karakter jangan pernah menyerah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, mampukanlah agar kami dapat menjadi orang yang tidak mudah putus asa dalam menggapai mimpi dan cita-cita kami. Tolonglah agar kami dapat mewujudkannya. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan mereka terus bangkit berjuang. Dan kiranya Tuhan menolong sehingga setiap permasalahan yang dihadapinya segera dapat teratasi. Kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Saat ini kami ingin menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertai dan berkati kami. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan menolong. Sehingga setiap hal yang boleh kami lakukan, boleh mendatangkan berkat dan sukacita. Tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga pemerintahan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.